Perkenalkan, nama saya Fitria Yunita dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, pada hari ini berhubung dalam masa pandemi COVID-19, maka dilakukan praktikum secara daring. Hari ini kami melakukan praktikum morfologi tumbuhan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi batang. Saya akan menjelaskan tentang batang, yang mana batang merupakan organ yang terpenting bagi tumbuhan untuk tempat melekatnya dan tumbuhnya organ lain. Batang mempunyai nodus itu merupakan buku, tempat melekat organ seperti daun, dan juga internodus atau ruas, bagian yang terletak antara dua nodus. Pada umumnya batang mempunyai sifat-sifat yang berbentuk panjang, bulat seperti silinder, dan juga memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Selalu bertambah panjang ujungnya, mengadakan percabangan, dan juga tidak berwarna hijau, kecuali pada tumbuhan yang umumnya pendek. Baik, kita akan masuk ke dalam karakteristik morfologi, yang mana karakteristik morfologi itu terbagi menjadi 6 bagian. Jadi yang pertama itu ada sifat dari batang sendiri, yang kedua itu ada bentuk batang, ketiga ada permukaan batang, yang keempat ada arah tumbuhnya batang, dan yang kelima tipe percabangan, dan yang keenam adalah modifikasi batang. Yang mana yang pertama itu sifat batang itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada herbaceous. Herbaceous itu yaitu batang mengandung air. Contohnya itu seperti bayam. Setelah itu yang kedua ada lignosus. Lignosus itu merupakan batang berkayu. Jadi lignosus ini terbagi lagi dia menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada frutescens, yaitu semak. Yang kedua itu ada arborescens, yaitu pepohonan, contohnya itu seperti mangga. Dan yang ketiga itu ada liana atau tumbuhan memanjang, contohnya itu seperti sirih. Dan yang terakhir adalah kalmus atau batang berkampas, contohnya itu seperti tebu. Yang kedua adalah bentuk batang, yang mana bentuk batang itu terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bentuknya bulat, itu contohnya itu seperti mangga. Yang kedua itu ada bersegi, dan ada juga segitiga atau triangularis, dan ada juga segi 4 yaitu quadrangularis. Yang mana contoh dari triangularis ini adalah rumput teki, sedangkan yang contoh dari quadrangularis ini adalah kumis kucing. Jadi yang ketiga itu merupakan bentuknya itu pipih. Setelah itu kita memasuki ke permukaan batang. Jadi permukaan batang ini lumayan banyak pembagiannya. Yang pertama itu ada licin, contohnya itu seperti sawi. Yang kedua itu ada berusuk. Ketiga beralur, contohnya itu seperti sirih. Keempat itu ada bersayap atau alatus, contohnya itu seperti markisa. Dan yang kelima itu ada berambut atau pilosus, dan yang keenam itu ada berduri atau spinosus, contohnya itu seperti bunga mawar. Dan yang ketujuh itu ada berbekas daun, contohnya itu seperti pohon pepaya. Yang kedelapan ada berbekas daun penumpu, contohnya itu seperti pohon sukun. Dan yang kesembilan ada berlentisel, contohnya itu seperti pohon karet. Dan juga yang kesepuluh itu ada kulit terkelupas, contohnya itu seperti pohon pisang. Lalu kita lanjut ke arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang itu ada 7 bagian. Yang pertama itu ada tegak lurus, contohnya itu bisa kita bilang seperti mangga. Yang kedua itu menggantung, contohnya itu seperti anggrek. Yang ketiga itu menjalar atau merayap seperti semangka. Yang keempat itu ada serong ke atas, contohnya itu seperti kacang tanah. Yang kelima ada mengangguk itu contohnya itu seperti bunga matahari. Dan yang keenam ada memanjat, contohnya itu seperti sirih. Dan yang terakhir itu ada membeli. Baik, yang keenam itu ada modifikasi batang. Jadi modifikasi batang ini terbagi menjadi 5 bagian.
Yang pertama itu ada rizoma. Rizoma itu merupakan akar limpang yang contohnya itu seperti jahe dan kunyit. Yang kedua itu ada geragi atau stolon yang contohnya itu adalah pegagan. Dan yang ketiga itu ada umbi batang atau tuber. Jadi contohnya itu seperti kentang. Dan yang keempat itu ada umbi lapis atau bulbus. Contohnya itu seperti bawang. Dan juga yang terakhir adalah sulur atau cirhus. Jadi contohnya itu seperti tali putri. Tumbuhan sawi memiliki batang yang berair dan ditutupi oleh pelepah. Tumbuhan sawi juga memiliki batang pendek dan beruas sehingga tidak kelihatan. Batang tanaman ini berfungsi untuk menopang atau menyangga berdirinya daun sawi. Batang tanaman mangga berbentuk kayu yang sangat keras, kuat, dan dapat tumbuh tegak ke atas. Morfologi batang mangga berbentuk bulat dengan percabangan serta ranting yang cukup banyak. Bentuk batang tebu adalah silindris dan memiliki ruas. Batang tebu tumbuh tegak ke atas, ramping, dan tidak bercabang. Warna batangnya juga hijau dan ada juga yang hijau kekuningan. Tanaman rumput teki memiliki habitus berupa herba dengan tipe batang berupa batang rumput dan berbentuk persegi, bangun segitiga. Batangnya berwarna hijau dengan permukaan yang licin dan arah tumbuh batang tegak lurus dengan permukaan tanah. Kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah morfologi tumbuhan, silahkan cek description box-nya lebih lanjut supaya kalian bisa tahu tugas-tugas yang akan kalian selesaikan selanjutnya. Thank you.